Ratusan petugas keamanan dari PT Jakpro menggeruduk kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara dan meminta warga meninggalkan huniannya. Sempat terjadi kericuhan lantaran warga tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya. Warga menempati kampung Susun Bayam setelah rumah mereka digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadium. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan pengelola rusun, warga akhirnya bersedia dipindahkan. Muncul konfliknya ini di tahun 2022. Konflik ini juga kami tidak paham karena alur birokrasi yang sudah berlalu, yang sudah dilalui itu selesai. Karena apa? Saya katakan di sini, lagi-lagi saya katakan sudah selesai alur birokrasi. Kita sudah diamanahkan membuat layout, desain, tempat tinggal, bahkan perkebunannya di Kampung Susun Bayam yang terletak di Jakarta International Stadium. Lalu sudah diresmikannya, ya kan? Terus sudah penyerahan SK, simbolis kunci sudah. Nah, yang kami tidak pahami kenapa pemerintah yang melanjutkan gubernur sebelumnya yaitu Pak Anies Rashid Baswedan itu kenapa tidak dilanjutkan? Ini sebuah emban atau amanah yang besar yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Rashid Baswedan dulu itu sebagai gubernur, yang seharusnya pemerintah yang dulu sudah berkomitmen dengan rakyatnya yaitu harusnya dilanjutkan. Nah, ini konflik ini terjadi pada saat PJ Gubernur menggantikan disposisi purna tugasnya Pak Anies Rashid Baswedan. Ini terjadi konflik ini. Nah, artinya tidak hadirlah negara. Kenapa? Beberapa kita mencoba sampai kita menguasai fisik dari hunian sementara sampai ke JIS, yaitu Kampung Susun Bayam, yang memang peruntukannya penataan untuk warga Kampung Bayam, yaitu sampai sekarang kita saya nggak tahu yang namanya wajah PJ Gubernur itu belum pernah melihat secara langsung kita berkomunikasi seperti ini. Yang tahu saya di HP aja, oh ternyata wajahnya Pak Budi Heru Budi ini kayak begini gitu. Miris sekali, ya kan, berarti miris sekali. Nah, pertanyaannya untuk apa pemerintah yang sekarang ini? Melainkan untuk rakyat sebenarnya. Kalau memang untuk rakyat, jelaskan kedudukannya, kepentingannya, bahwasannya betapa pentingnya ruang hidup untuk rakyat dan masyarakat. Itu sih. Sejak dulu itu kan kita membangun hunian sementara ini, ya kan sudah diberikan kabar bahwasannya pada saat ini bukan penggantian, resume santunan yang dibuat hunian sementara selama 1 tahun perencanaannya. Kalau kita nggak kehalang COVID itu udah selesai sebenarnya. 2021 itu sebenarnya udah selesai karena kita halang COVID gitu. Bukan permasalahan kinerja yang lambat, tetapi kehalangan dengan situasi wabahnya COVID pada saat itu. Nah, kita ini di sini di hunian sementara sudah dikabar karena apa? Itu udah komitmen gitu. Komitmennya pemerintah dulu, ya kan? Gubernur dulu dengan rakyatnya, bukan rakyatnya yang berkomitmen kepada pemerintah. Gitu. Ini udah semuanya udah paham. Bahkan ya bukti nyatanya resume santunan itu dipergunakan hunian sementara ini di sini. Gitu. Dan kita nggak mengada-ngada, ini adalah real dan kenyataan bahwasannya pentingnya kinerja gubernur yang dulu itu yang memang harus dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah yang nanti yang akan datang, ya kan gitu. Karena sudah pasti jelas rakyat itu mendambakan pemerintah atau pemimpin yang memang berkomitmen sama rakyat, ya kan gitu. Gitu. Luar biasa. Nah, kenapa? Jangankan dari aparatnya, PT Jakarta Propertindo, ya kan, yang dimana adalah perusahaan daerah yang memang harus menggemban kepada pemerintah, karena ini kan penataan. Dibuatnya Jakarta International Stadium berarti untuk menjamin masyarakat nyaman, fasilitas umum
Fasilitas publik berarti di situ tandanya untuk fasilitas masyarakat agar masyarakatnya atau rakyatnya nyaman. Lalu di situ ada penataan kampung. Nah, berarti dibuat nyaman. Ini tidak. Dari security-nya. Bahkan kalau saya ceritakan, sampai sekarang perlindungan untuk wanita aja, kita udah susah mengungkapkannya. Ya, dengan cara pemukulan, dengan cara penendangan, caci maki, dengan apa? Dengan butuh air saja coba mereka, ya kan? Ini diintimidasi dengan kekasaran. Lalu sebagai saya mewakili warga Kampung Bayam, ditangkap polisi dengan tidak tahu, dengan alasan laporan, menerobos dan sebagainya. Kan tadi saya review ulang lagi, bahwasanya nggak mungkin rakyat itu melawan arus apabila kepastian itu pas pada prinsipnya. Karena ini kepastian sudah ditetapkan, lalu prinsipnya pemerintah tidak melanjutkan kepastian itu, harapan dan impiannya si masyarakat ini. Lalu pertanyaannya, salah nggak dalam hukum? Yang menurut saya petani tidak salah. Karena apa? Wajar dan wajib hukumnya mengingatkan kepada seseorang, apalagi inilah rakyat dengan pemerintahnya. Wajib mengingatkan, lu salah, ayo ajak dialog. Oh, kami waktu zamannya Pak Anies dengan dialog. Perkenalkan, saya Alif, selaku pengacara publik di LBH Jakarta, yang sudah di LBH Jakarta sejak tahun 2020. Kalau keterlibatan ya sejauh ini yang pernah dilakukan oleh LBH Jakarta dalam intensitas advokasi ya terhadap masalah yang dihadapi oleh warga kemudian mungkin menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural. Jadi mungkin pilihan tools dalam advokasi ini juga cukup beragam. Mungkin dari mulai kampanye strategis gitu, baik di media sosial, itu kemudian pengorganisiran atau penguatan kesadaran kritis kepada warga, itu kemudian juga mungkin dalam bentuk lain adalah penanganan kasus itu sendiri seperti itu. Nah, penanganan kasus ini seringkali mungkin tidak hanya dipandang berkaitan dengan peradilan ya atau litigasi seperti itu, tapi juga hal-hal yang bersifat non litigasi juga kita upayakan seperti itu. Nah, sejauh ini sebenarnya kalau langkah hukum yang diupayakan ya mungkin dulu pernah menginisiasi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara seperti itu karena memang basisnya adalah kita meminta tindak lanjut kepada Jakpro ya dalam hal ini kan dia adalah badan usaha milik daerah yang juga bertanggung jawab kepada gubernur seperti itu dan itu juga turut tergugat dalam gugatan tersebut. Namun uh, gugatan tersebut dicabut. Nah mungkin karena tadi ya uh, kondisi faktual warga itu mungkin tadi ada dua persepsi ataupun multi persepsi ya dalam memandang advokasi kasusnya dan itu murni otonomi yang dimiliki oleh warga yang mana pengambilan keputusan itu ada di dapur warga gitu. Jadi ya kami sebagai lembaga bantuan hukum gitu yang menggunakan pendekatan bantuan hukum struktural tidak berposisi ataupun berperan menginisiasi seperti itu. Tapi kami sifatnya adalah menciptakan apa ya, memberikan gambaran lah seperti itu. Kalau pengukuran berhasil atau tidak berhasil mungkin ya ini publik atau klien itu sendiri yang menilai seperti itu. Karena kalau ini refleksi saya sendiri, kalau dikatakan berhasil ya belum berhasil. Kondisi faktualnya sekarang warga mungkin tadi sudah terkadung memiliki banyak persepsi atau pandangan seperti itu dalam pilihan advokasinya. Ya kami rasa ya kami belum berhasil untuk tadi memfasilitasi agar warga itu menjadi satu langgam kembali dalam naungan yang namanya itu solidaritas di antara warga itu sendiri seperti itu. Kemudian tadi bisa dikatakan juga
sifatnya memang kalau ini karakteristik kasus-kasus urban ya atau perkotaan gitu, banyak sekali tantangan yang seperti itu karena tadi heterogen, kemudian mungkin mereka juga di siang hari itu mungkin bekerja, kemudian kita mungkin waktu untuk berkumpul di antara warganya juga terbatas seperti mungkin di malam hari, tapi warga juga sudah lelah gitu. Ya, tadi itu menjadi tantangan untuk kita seperti itu karena konteks pengorganisiran itu sendiri mungkin kalau di daerah bagi petani gitu di daerah mana gitu ya mereka homogen dan eh, mereka akan sangat memiliki relasi yang kuat dengan tanahnya karena harapan mereka untuk hidup ya dengan tanahnya itu sendiri seperti itu. Kalau di perkotaan ya itu tadi beragam dan ini menjadi tantangan gitu. Dan LBH Jakarta sejauh ini mungkin tadi hal yang perlu dijaga di internal warga itu adalah nafas panjang untuk melakukan perjuangan itu sendiri. Itu yang perlu kita perhatikan dan mungkin perlu dirawat dan mungkin LBH Jakarta juga tidak tidak belum dikatakan stabil ya akan selalu merawat solidaritas ataupun desire warga untuk berjuang itu mungkin LBH Jakarta juga masih keterbatasan dalam hal itu seperti itu. Bagi mereka, hunian yang layak bukan hanya soal tempat untuk berteduh, tapi juga jaminan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak dan cucu mereka. Keberanian dan solidaritas yang terus terjalin di antara warga menjadi bukti kekuatan mereka dalam menghadapi ketidakpastian. Kini, dengan dukungan sejumlah aktivis dan organisasi sosial, perjuangan warga Kampung Bayam semakin terdengar. Harapan besar mereka adalah pemerintah dapat memberikan solusi yang nyata dan berkeadilan, sehingga mereka dapat kembali merasakan arti sesungguhnya dari kata rumah, tempat yang memberi rasa tenang, aman, dan jaminan bagi generasi yang akan datang.